Kalau air tanahnya tidak bagus, pakai air PDAM. Tidak perlu pakai air mineral, bila perlu ya. Kalau mau menghemat cookwarenya, karena cookwarenya mahal gitu. Itu ya, jadi kalau tadi isunya Pak Budi ada ngelupas atau enggak, justru kita itu ingin memperkenalkan konsep profesional. Seperti Waldemar. Waldemar itu luar dalam stainless, ketebalannya sama, bawahnya magnetik gitu ya. Nah dari situ kita tidak pakai teflon. Karena produk-produk menengah-menengah itu termasuk rice cooker kan teflon, kita identik ya. Panci penggorengan pakai teflon, kalau goreng telur pakai sodet yang kayu kan gampang. Tapi teflon itu lama-lama juga tipis gitu. Dan nanti efeknya malah jadi repot. Kalau teflonnya nggak ada, lapisannya apa, kita kan nggak tahu gitu, lebih beresiko. Mendingan sejak awal kita concern, ini memang baja. Ini stainless gitu. Ini kuat. Jadi setiap kali masak goreng telur pakai cookware Waldemar, maka setiap masak itu pun kita nambah zat besi. Jadi zat besinya dari telur ada, zat besinya dari panci ada gitu. Jadi dengan tidak adanya lapisan, kita itu menggaransi masalah kekuatan. Karena ini lapisannya memang standar dan lapisannya tidak lengket. Walaupun tidak selicin juga teflon. Jadi jangan coba-coba kita goreng ya airnya minyaknya ala kadarnya, yaitu rapat juga. Tapi kita konsepnya di situ licinnya licin alami, ya licinnya stainless lah gitu ya. Makanya memang membutuhkan air atau minyaknya yang cukup ya. Jangan sampai kering. Tapi kalau ada teflon kan biasanya telur itu goreng misalnya cukup lah air minyaknya seadanya. Nanti juga nggak nempel. Tapi itu lapisan teflon loh. Kurang bagus gitu lapisan teflon. Dibandingkan dengan lapisan alami dari stainless. Oke Pak Budi kira-kira begitu ya. Kalau bicara mengelupas, kita nggak ada isu mengelupas ya. Jadi ini sama halnya kita kayak BO. BO aja kita pakai painting loh. Makanya kalau ada yang nanya stainless steel dengan pyrographite, apa bedanya? Stainless steel senyawa, anti karat, pyrographite, lapisan, tahan karat. Jadi pyrographite ini lapisan yang ada di plat ya. Nah kalau kita bicara marble ini, sebenarnya kita bicara senyawa. Senyawa, cuman senyawanya ada marble-nya, ada metalnya gitu. Metal dengan marble digabung. Jadinya strong. Gitu ya Pak ya. Jadi kita tidak terlalu menjual lapisan. Hanya menjual coatingnya aja paling. Kalau coatingnya yes ada di situ di Rainmar. Yang Baik, lain Pak. Terima silakan. kasih, Pak. Thank you Pak Budi. Oke. Yang lain juga bisa ini ya, bisa menanyakan terkait dengan toko aja. Case by case boleh. Silakan Bu Ratna. Tambahan sedikit Pak Yogi. Nah, ini untuk teman-teman kalau misalnya untuk yang marble ini bisa juga diedukasi ke customer atau diberitakan ke customer itu lebih baik memakai sodetnya itu atau alat masaknya itu yang rubber spatula itu ya. Rubber spatula silikon itu kan ada tuh ya. Jadi akan lebih aman lagi. Tidak kalau misalnya yang sodetnya pakai yang stainless itu kan bisa menggores ya. Walaupun kemungkinannya sih ya mungkin masih lebih tahan, tapi lebih baik kalau misalnya memakai yang rubber spatula itu lebih aman. Untuk yang ini ya, untuk yang marble ya. Yang Jermar itu mungkin ya, Jermar atau mungkin yang Rainmar ya. Itu lebih bagusnya sih pakai yang itu. Yang sodet yang rubber spatula. Itu aja sih tambahannya, Pak. Mantap Bu Ratna, mantap ya. Pokoknya baiknya jangan metal lah Bu ya. Iya, betul. Jadi lebih aman. Iya. Iya. Lebih soft itu ya ininya ya. Jadi tidak ada saat memasak itu tidak akan ada benturan-benturan gitu karena halus. Itu. Siap, mantap Bu Ratna. Oke, ini sebenarnya yang acungkan tangan siapa sih? Pak Aris sama Pak Reza mungkin bisa dicek Bu Ratna. Iya. Pak Aris, Pak Reza. Pak Reza ini Rais. Iya, Resen. Silakan Pak Aris mungkin atau Pak Reza. Silakan Pak. Atau
Raisiannya karena pegel kali tangannya pengen diangkat ya. Mungkin juga, mungkin ini. Ada Sambil yang lain saya mungkin teman-teman? panggil Pak Agus. Silakan teman-teman ditanya ke Bu Ratna sambil Ya. saya panggil Pak Agus. Untuk terkait soal mungkin ya masih ada yang miss atau mungkin barangkali biar nanti. Bu Ratna, Ya silakan. ini terkait soal Bu, Ya yang silakan Pak. PI 1315 itu terjadi sensor panas satu terbuka, kode errornya berapa ya Bu? Sensor panas yang satu ya? Iya. Kode error sebentar, soalnya itu ada takutnya nanti miss lagi. Kan di tadi kan di jawaban kan E5 Bu, ini jawab E4 Ya. kok. Oh ini Oh yang Bu itu Ratna Pak, bisa satu dijelaskan lagi. yang kesalahan typo itu tadi udah Iya. diinfo di awal sih. Itu ya. Yang masalah sistem ngopi sendiri itu Bu Ratna bisa dijelasin Iya. aja. Iya, jadi ini sistemnya itu kan apa namanya karena mengcopy paste ya, Iya. duplikasinya itu sekaligus ya. Jadi ada yang apa namanya, ada yang terduplikasi secara otomatis. Harusnya memang si E5 yang betul ya. Tapi di sini apa namanya, dijawab aja yang C ya Pak ya. Yang E3 berarti Bu? Iya betul. E3. Oh, Iya Jadi yang E3. tuh, jadi tadinya sebenarnya urutannya beda, itu jawabannya juga beda. Tapi kayaknya sistemnya mungkin karena sama-sama error, pas masuk Iya. LMS-nya dianggap jawaban ABC-nya sama. Makanya pasti yang benar ada di jawaban C karena harusnya E5 kan. Iya Nah, betul. kalau teman-teman nyamain dengan yang sebelumnya, yang error lain C, berarti kan E3 gitu. 013 gitu. Ya. Jadi yang benarnya seharusnya di real itu E5, memang betul. Tapi karena jawabannya ngopi, jadi E3 aja. E3. Yang penting teman-teman nilainya tinggi, tapi jawaban benarnya juga tahu. Oh, iya. Makasih Pak Yogi, Bu Ratna. Ya, siap. Thank you. Ya, sama-sama Pak. Ayo sambil menunggu Pak Agus, teman-teman silakan. Pak Agus juga nggak lama sih. Itu udah oke katanya. Halo Pak Yogi. Silakan Pak. Mau tanya soal lagi. Boleh, silakan. Pak, berikut yang bukan menjadi indikasi penyebab kontrol sentuh tidak sensitif atau susah digunakan adalah yang mana ya Pak ya? Kontrol sentuh tidak sensitif ya? Iya. Tidak bisa digunakan. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari sini cukup gampang sih. Sebenarnya kalau listrik mati kan tentu nggak bisa ya. Kalau soket atau kabel segala macamnya tidak dalam kondisi baik juga ya. Kemudian kabel listrik tidak terpasang erat pada stop kontak juga ya. Jadi A tidak terpasang pada stop kontak dengan benar betul. Masalah saklar soket ada masalah juga betul. Listrik mati juga betul. Jadi jawabannya adalah voltase yang tepat. Ya kalau voltasenya tepat nggak ada masalah kan kira-kira gitu. Jadi di situ indikasi kenapa tidak bisa digunakan kontrol sentuhnya. Masalah stop kontak, masalah soket, masalah kelistrikan. Kalau voltasenya di situ tepat, berarti udah yang seharusnya. Jadi D jawabannya ya. Voltase yang digunakan tepat. Oke Pak Yogi, terima kasih. Oke Pak, thank you Pak. Pak Yogi mau tanya. Silakan Pak. Pak Dian silakan. Jadi, kalau untuk garansi kaca portable PI tadi berapa tahun ya Pak? Tadi sudah di-share Pak, 3 tahun Pak. 3 tahun ya? Iya. Oke, makasih Pak. Iya oke Pak. Ini terobosan baru ya, jadi PI ini ikut ya. Jadi kita itu di Maret 2021 ada perubahan garansi. Banyak sih yang ikut, salah satunya freezer, induction gitu ya. Pak Yogi, aku mau nanya. Silakan. Untuk yang P13 yang level 1, PI1 listriknya 400 watt. Jika dinyalakan selama 3 jam itu ngitung KWH-nya gimana, Pak? Oh, KWH. Ngitung KWH itu watt-nya, Bu. Watt-nya. Coba Ibu sambil pegang kalkulator, Bu.
Wattnya berapa, Bu, ya? Ketahuan berapa wattnya? 400 ya? Wattnya 400. Dikalikan nyalanya berapa jam, Bu? 3 jam. 3 jam. Berarti berapa ratus? 1.200 ya? Oh iya. 1.200 watt. Kalau di KWH kan dibagi 1.000, Bu. Jadi 400 kali 3, 1.200 dibagi 1.000, 1,2 kWh. Jadi 1,2 kilowatt per jam. Jadi sejam itu atau 3 jam itu kalau dihitung ya kira-kira 1.400 lah gitu harganya. Nyala selama 3 jam loh ya. Makanya Iya. kebayang tuh kalau tinggalnya di kos-kosan gitu kan hemat banget itu. Itu kalau nyalanya 3 jam loh ya. Kalau nyalanya cuman ya 15 menit tentu lebih hemat lagi. Thank you ya. Ini Pak Agus juga siap. Thank you Bu Fitri. Nah ini Pak Agus sudah hadir. Bisa sambil jalan aja ya, saya juga masih mantau kok. Siap, Pak Agus, siap. Pak Ustadz Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Agus. Ini dari Bali nih Pak Agus nih. Siap Pak Ustadz, siap Ustadz. Silakan. Saya habis dari Oke, thank you Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan cabang. Bisa dengar suara saya jelas ya? Pak. Oke, seperti biasa setiap sesi training saya ada sedikit pembahasan terkait refreshment poin-poin standar display. Nah, untuk bulan lalu mungkin saya sudah sampaikan sedikit materi standarisasi display terkait built-in hood. Nah, untuk periode bulan ini kita bagi lagi, kita lanjut lagi materinya untuk slim hood dan water heater. Kenapa? Karena masih banyak saya temuin kondisi pemasangan display water heater dan slim hood yang masih belum dalam kondisi standar. Ya. Sebenarnya materinya nggak ada yang berubah, cuman saya mau merefresh kalian aja semua terkait pemasangan displaynya. Saya tekankan sekali lagi kepada semua tim sales konsultan di cabang, terkait pemasangan display, tanggung jawab sepenuhnya itu ada di teknisi. Ya, ini kita udah deal, udah sepakat karena perbantuan di pusat TUNS sendiri permintaan pemasangan display berjalan dengan baik. Kalau dari teman-teman di cabang ada yang kesulitan, tolong diinfo ke saya, Pak. Saya nggak bisa pasang display dan saya minta teknisinya nggak mau datang. Tolong diinfo ke saya. Ada problem seperti itu di cabang? Jadi info ke saya. Lancar semua ya. Semarang, Bali. Lampung lancar. Lampung lancar ya. Ya. Baik, enak. Fitri MHC ya? Ya. SPS saya udah datang. Apa BC? SPS, selling point produk saya udah datang belum? Kemarin Mbak Resti ada minta selling point produk tuh, saya kirim UP-nya ke Mbak Resti ya. Oh, belum tahu aku. Oke, nanti tolong ditanya ke Mbak Resti ya. Nanti minta bantu pasang ya. Kalau bingung pasangnya di sebelah mana bisa call saya ya, ke WhatsApp saya. Oke, bagus. Oke, berarti dari Lampung nggak ada isu terkait schedule pemasangan display atau schedule permintaan pemasangan display dari tim teknisi ya. Berarti saya lanjut ke materi. Nah, terkait tanggung jawab regulasi pemasangan display itu di sales konsultannya sendiri itu hanya sebatas guidance pemasangan. Sebenarnya seluruh all nasional teknisi pun sudah pernah saya sampaikan terkait materi standar display. Ya, mungkin tapi untuk materi standar display ini saya kasih baru 1 kali dan belum ada program refreshment ke tim teknisi di cabang ataupun di pusat. Nah, kemungkinan kalau untuk di cabang ada pergantian teknisi atau si teknisinya tersebut belum sempat datang. Nah, makanya untuk memaksimalkan standarisasi display, saat teknisi datang ke dealer kalian masing-masing untuk install display,
kewajiban kalian adalah meng-guideline si teknisinya. Ya, jadi kalau misalkan kalian ada permintaan, contoh cabang Lampung ada permintaan pemasangan display water heater. Nah, kalian diharuskan mengerti guideline pemasangan display water heater. Jadi kalian bisa arahin ke teknisinya. Biasanya teknisnya itu datang berdasarkan WO permintaan. Contoh misalkan di Lampung itu ada permintaan pemasangan ES15D. Nah, posisinya yang meng-guideline itu kalian, ya. Makanya saya minta ke kalian tolong perhatikan baik-baik materi standar displaynya. Jadi jangan sampai teknisi datang pasang di lokasi yang kosong aja. Nah, itu kan pasti urutannya jadi bermasalah gitu ya, atau tidak standar. Contoh misalkan yang terjual itu GI 6S, sedangkan penggantinya itu ada ES15D. Nah, itu kan posisinya harusnya disesuaikan, nggak bisa menggantikan posisi di GI 6S, karena nanti susunannya agak berantakan. Oke, jelas ya. Jadi untuk tim sales konsultan di cabang, kewajiban kalian adalah meng-guideline poin-poin standarisasi dalam pemasangan display. Ya, jelas. Oke, kita masuk ke materinya sebentar. Muncul presentasi saya. Presentasi saya muncul, guys. Muncul, Pak. Oke, yang pertama adalah saya mau refreshment ke kalian itu standarisasi pemasangan slim hood ya, cooker hood. Kemarin kita bulan lalu saya udah bahas untuk standarisasi pemasangan chimney hood. Nah, sekarang kita lebih fokus ke pemasangan standarisasi slim hood karena di cabang lebih banyak kategori slim hood ketimbang chimney hood ya. Nah, di materi standar susunan cooker hood itu terbagi menjadi dua. Yang pertama terkait regulasi standarisasi pemasangan display cooker hood, dan yang kedua itu standarisasi pemasangan slim hood. Sebenarnya untuk pemasangan standarisasi slim hood di area boot, ya nanti saya kasih lihat contoh preview boot dan rak. Kalau di area boot maksimal itu bertumpuk 2 unit, ya maksimal 3 unit. Tapi untuk standarisasinya itu 2 unit. Contohnya itu kayak gini. Guys, saya nggak bawa mouse. Nah, ini konsep boot yang banyak ada di dealer cabang. Ya, biasanya ada 2 rak, satunya lagi ada area freestanding. Itu menempel biasanya. Nah, yang menjadi standarisasi itu adalah di sini. Tugas kalian adalah meng-guideline si teknisi yang mau pasang. Contoh, misalkan RX 9632 BCL ini terjual. Dan datangnya itu misalkan PX 6001 ini terjual. Ya. Dan yang datang itu SX lagi ya, SX 9502S yang ukuran size-nya 90 cm. Saya mau tanya dong, kalau RX sama SX ada di dalam boot ini, yang di atas mana? Yang SX. SX atau RX? Kalau konteks RX ya, oke. RX ya, sepakat ya. Jadi kalau misalkan untuk standarisasi slim hood itu, kalau bersusun vertikal dari atas ke bawah, yang termahal itu harus ada di paling atas. Jadi RX 9632 tetap ada di atas, sedangkan SX 9502-nya itu di bawah. Nah, yang harus kalian paham juga, kalau misalkan ada 2
size slim hood yang berbeda antara 90 dan 60, 90-nya itu wajib di atas. Contoh, ini kan RX dan SX ya. Kebetulan ini RX harganya murah. RX dan PX. Kebetulan ini RX harganya lebih mahal dan di bawahnya ini yang size-nya 60 itu SX. 6001. Kalau kondisinya kita balik. Kalau ada PX 9002 dan RX 7632, yang di atas yang mana? PX. PX 9002 ya. Nah, oke. Jadi teman-teman tolong diperhatiin, teman-teman sales konsultan cabang. Yang pertama dalam standarisasi pemasangan slim hood itu berdasarkan size. Ya. Size 90 cm itu harusnya ada di paling atas. Dan yang kedua itu dari harga yang termahal. Kalau tadi udah saya kasih contoh, RX dan SX size-nya sama-sama 90 cm, RX 9632 dan SX 9502S itu sama-sama 90 cm, RX-nya harus ada di atas. Kalau misalkan yang termurahnya itu ternyata PX 9001 dan PX 9002 dan yang 70 cm itu RX 7632. Nah, si PX ini harus tetap di atas RX 7632 karena size-nya itu lebih besar. Kalau kita balik, harga yang termahal di atas sedangkan di bawah PX 90 cm, nanti lookingnya itu agak sedikit aneh ya. Jelas ya? Jadi saya tekenin lagi ke semua sales konsultan di cabang, tolong bantu guideline biar nggak kerja 2 kali gitu. Jadi nggak sia-sia kalau misalkan teknisi datang. Setahu saya semua kunjungan teknisi untuk pemasangan dealer itu harus didampingi sama sales konsultannya. Kalau kalian kebetulan schedule-nya libur, kalian bisa guideline by foto atau by WA. Biasanya teknisi itu konfirmasi tuh. Mas, saya dari Modena, saya mau pasang display di dealer ini. Ketemu siapa ya? Atau mau pasang apa ya? Atau pasangnya di mana ya? Nah, kalian harus info sedetail mungkin. Oke, tadi udah yang pertama itu size, yang kedua itu harga, dan yang ketiga itu posisi pemasangan displaynya ya. Jadi untuk cooker hood, untuk slim hood, pemasangannya itu adalah center tengah seperti ini ya. Jadi si 60 cm-nya itu ada di bagian tengah-tengahnya si RX atau di bagian tengah-tengahnya dari item terbesarnya. Ya, jelas ya. Jadi nggak dirata di sebelah kiri sebelah sini atau nggak rata di sebelah kanan sebelah sini. Jelas ya. Jadi ada di tengah. Jadi kalau bertumpuk lebih dari 2 itu modelnya kayak piramida terbalik ya. Jadi nggak bisa di rata kiri atau rata kanan, tapi center tengah. Oke, yang ketiga oke. Yang keempat, satu lagi yang perlu kalian perhatiin, pembagian jarak ini, kalian perhatiin space abu-abunya, ini kita ibaratkan backball-nya. Space jarak ini, kalian harus perhatiin tuh, setidaknya itu lebih ada jarak gitu, setidaknya ada jeda. Ya, kenapa? Kalau posisi RX ini mentok ke logo yang orange ini, yang pertama, kalian akan dirugikan saat demo produk. Ya, yang pertama ada keluar suara bising karena ada hembusan angin yang menabrak langsung ke topi boot, bagian orange itu kita sebut topi boot. Yang kedua akan ada lebih banyak suara getaran. Ya, jadi sebisa mungkin jaraknya ideal nih. Ya, kalau ditanya Pak jarak idealnya berapa? Jarak idealnya itu beda-beda. Ya, minimal itu ada 10. Kalaupun lebih tipis lagi, misalkan 5 atau 3, ya so far nggak masalah. Kenapa jaraknya spasi antara topi boot dan unit itu nggak ada standarnya? Karena standarisasi boot kita itu beda-beda. Ya, tinggi boot kita itu beda-beda. Ada yang 180, ada yang 200 cm, ada yang 220. Nah, itu tergantung dari kebijakan toko atau dealer tersebut menyesuaikan sama kondisi di dealer ya. Cuman sebisa mungkin kalian harus perhatiin nih spasi antara unitnya ini ada jarak ya, ada jeda, jadi jangan dirapetin. Nah, kalau misalkan unit keduanya kalian rapetin dengan unit pertama, yang pertama kalian akan kesulitan terkait pembukaan filter. Terus customer yang pasti nggak bisa ngelihat jumlah motor dan jenis motornya. Paham ya? Jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah size
slim hood tersebut, yang kedua harganya, yang ketiga pemasangan itu harus center tengah, dan yang terakhir itu spasi antar unit harus ideal. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Jelas? Kalau nggak ada yang tanya, saya balik Jelas. tanya. Jelas ya? Oke. Oke, saya mau tanya dulu ke Agung Nugroho. Halo. Agung Nugroho. Ya. Jaga di mana tuh? Di Depo Murah Kudus, Pak. Oh, iya. Anaknya Pak Catur ya? Gimana? Anaknya Pak Catur ya? Berarti ya, Kudus masuk ke Kediri ya? Kudus Semarang, cabang Semarang. Oh, masih Semarang. Oh, masih Pak Budi ya? Pak Budi atau Pak Dewan ya? Iya, Pak Oke. Yon. Mas Agung, saya mau tanya. Iya. Kalau misalkan di depo ada slim hood RX 9632 932 ya. SX 6501 P Iya. dan SX 7511. Urutannya gimana, Mas? Tadi Dari apa atas dulu ke apa? bawah. RX Yang pertama 9. RX 9632, yang Ah. keduanya itu ada SX 6501V, dan yang ketiganya itu SX 7511. Coba disusun dari atas ke bawah. Yang RX dulu, terus Oke. yang 7.000 dulu, terus sama baru yang terakhir 60. 6.000, Oke. bener. Betul. Nice, Agung. Thank you. Iya, thank you, Pak. Oke, lanjut ke siapa nih? Bentar. Oh, ini nih. Ini favorit saya nih. Aris Budi Sasongko. Mas Aris? Siapa, Gus? Yes. Nah, ini favorit saya nih, SC cabang yang reportnya terusin nih. Mas Aris, saya mau tanya. Kalau Ya. di toko sampean ada display PX 9002, SX 9502V, SX SX 9502V, dan PX 7001, coba diurutin. Dari atas SX 9502V, terus berikutnya PX 9002, terus yang bawah sendiri PX 7001. Oke. Thank you, Mas Aris. Oke. Sama-sama. Nah, saya rasa semuanya materi yang saya sampaikan berarti terdeliver dengan baik ya. Seharusnya realisasi di lapangannya lebih oke lagi. Saya harap tahun ini realisasi di lapangan terkait standarisasi pemasangan displaynya lebih oke lagi. Untuk materi kita refresh ke kalian itu setiap 1 bulan sekali. Jadi mengingatkan lagi ke kalian, reminder lagi ke kalian. Tolong untuk realisasinya lebih diperhatikan lagi. Kenapa? Karena pergantian display kita di toko itu cepat banget. Ya, perputaran display kita cepat banget. Yang ini dijual, datang lagi yang ini. Nah, kalau tipenya sama sih so far nggak jadi masalah. Cuman kalau tipenya berbeda seharusnya ada penyesuaian kalau memang diperlukan. So far sejauh ini sih kendalanya sebenarnya di display kita itu poin utama itu masih di display kosong. Karena stok di kita juga agak sedikit bermasalah di tahun ini. Cuman sekarang di pusat sendiri stok sudah banyak.
harusnya sudah lengkap lagi, tinggal terkait pengajuan ke salesnya. Untuk sales konsultan, tolong lebih rewel lagi, lebih bawel lagi ke sales dealernya, Pak, ini tolong diisi dong Pak, barang display saya kosong. Nah, kalian kan bisa tahu tuh, karena kalian yang ada di toko tersebut setiap harinya. Kalau ambalannya 70 cm, ini kita flashback sedikit ke BH. Kalau ambalannya 70 cm, ya kalian minta sebisa mungkin tipe yang 70 cm. Kalau ambalannya 90 cm, ya kalian minta yang 90 cm. Kecuali memang yang terjual itu item slow moving. Dari 90 cm kalian mau jual mau ganti mau refresh ke item 70 cm, nah itu butuh penyesuaian. So far itu nggak jadi masalah. Bisa mungkin tolong disesuaikan. Terkait freestanding nih, misalkan freestanding harusnya di booth kalian itu masuknya itu size 60 cm. Tiba-tiba kalian request 90 cm dan nggak dipikirin taruh di mana. Akhirnya ngegeletak di tengah-tengah booth. Nah itu kan jadi perubahan standarisasi display yang nggak saya tahu gitu ya. Begitu saya datang ke toko, oh iya Pak, waktu itu barangnya 60, tapi barangnya waktu itu kosong dan saya mintanya 90 cm. Nah, space-nya nggak kalian pikirin gitu ya. Sebenarnya itu harus kalau di pusat itu harus pengetahuan PM ya. Jadi biasanya kalau teman-teman di pusat itu sales konsultan, kalau mau ada penyesuaian mereka biasanya konfirmasi ke kita dulu. Kalaupun nggak masuk dan terpaksain datang, itu pasti saya paksa untuk clear out. Ya. Terutama di dealer-dealer modern. Cuman kalau untuk dealer-dealer tradisional, biasanya bisa ditaruh di area kategori. Gitu ya. Oke, dari materi slim hood ada yang mau ditanya? Kita mau lanjut ke materi water heater sedikit karena udah sore. Cukup lah ya. Kalian udah sore guys. Cukup. Iya siap. Oke, ini sedikit aja untuk water heater. Nah ini kan terkait water heater mungkin untuk kebanyakan dealer atau sebagian besar dealer kita belum ada water heater yang punya rak sendiri atau punya booth sendiri ya. Tapi selama kalian masih bernaung di Modena, kalian harus memahami materi-materi dari standarisasi di seluruh kategori display yang ada di Modena ya. Nggak ada displaynya, kalian bukan nggak ada manfaatnya buat kalian, tapi sebagai penyeragaman ya. Jadi kemungkinan atau siapa tahu kalian bisa dipromosi ke MHC gitu yang line up produknya penuh gitu ya. Tahu nggak kalian dipromosikan ke Modern Channel atau kalian dipromosikan ke depo bangunan, gitu kan? Kalian harus paham terkait materi standarisasi seluruh kategori Modena ya. Oke, yang pertama itu lanjut ya, standar susunan water heater di textbooks-nya. Yang pertama diterapkan per seri itu sama seperti standarisasi display yang lainnya, disusun. Nah ini yang spesial dari water heater. Untuk water heater disusun dari item terkecil ke yang lebih besar. Ya, jadi kalau pemasangannya vertikal, jadi yang kecil itu harusnya ada di atas dan yang besar itu ada di bawah. Jelas ya. Kalau pemasangan displaynya horizontal atau dari kiri ke kanan, kalian lihat dulu traffic customer-nya ada dari kiri ataupun dari kanan. Kalau misalkan traffic customer itu dari kanan, berarti yang disebut depan itu adalah di sebelah kanan. Ya, yang tekankan ke kalian, depan booth itu berdasarkan traffic customer. Kalau customer dari kanan ya mulai dari susunan displaynya berarti dimulai dari yang kecil dulu dari kanan baru ke yang lebih besar. Kenapa? Kalau misalkan kalian susunnya yang besar duluan, itu akan blocking ya, atau mengganggu jarak pandang dari si konsumen. Oke, nah ini yang sama dengan pemasangan display slim hood tadi. Starting point pemasangan display itu diambil dari center tengah item terbesar. Jadi kalau item yang kecil itu harusnya ada di tengah-tengah item yang paling besar. Jelas ya. Nah khusus untuk rak fixture berlogo, jarak pemasangan 10-15 cm di bawah logo. Ya, itu tujuannya untuk agar si unit itu tidak menghalangi
logo kita di close fixture tersebut ya. Jadi kalau kalian ada teknisi, misalkan nih biasanya dealer-dealer tradisional nih, di loose fixture itu maksimal itu 6 piece water heater. Datang tiba-tiba 7. Nah, ya si teknisinya WO-nya 7 unit ya, 7-7-nya dipasang, yang satunya akhirnya over menutupi kondisi logo di rak tersebut. Itu nggak boleh ya. Itu haram tuh guys kalau kayak gitu. Kalau kalian masih ada yang kayak gitu, cabang-cabang di luar Jakarta yang masih ada kayak gitu, tolong disesuaikan. Yang poin nomor 5 ini wajib di seluruh standarisasi display. Ya, display harus dalam kondisi bersih. Oke, kita lihat dari gambaran. Nah, ini yang saya tadi maksud. Ini biasanya yang di sebelah kiri kita fokus. Presentasi saya muncul ya? Nggak ada Pak Agus, nggak ada. Oh, sorry. Belum muncul. Nggak nampak Pak. Oke, muncul ya? Muncul Pak. Oke, ini gambaran kita fokus ke yang sebelah kiri. Ya, ini lost picture biasanya ini ada di cabang yang banyak ditemuin di cabang. Ya, dia biasanya modelnya kayak gini, di atas ini ada logo nih biasanya. Oke, sekarang itu modelnya semua booth kita punya selling point kayak gini nih di tengahnya. Kita sebutnya neon box selling point. Ya. Nah, tadi yang saya maksud itu untuk poin nomor 2 disusun dari item terkecil ke yang lebih besar. Jadi yang kecil itu kalau pemasangannya vertikal, itu yang kecil itu ada di atas sini. Ya, dan makin lebih besar, dan lebih besar. Nah, ini yang tadi saya sebut untuk center tengah. Jadi kalau kita tarik garis tengah di sini, nah itu ketemu ya. Jadi bentuknya itu seperti piramida ya. Jadi nggak bisa ini semuanya rata di kiri atau rata di kanan. Tapi standarisasi dari Modinet sendiri itu semua adalah center tengah. Jelas ya. Nah, untuk close fixture ini maksimal 6 unit. Ya, biasanya 4 sampai 6 unit tergantung dari kapasitas liter di masing-masing unit tersebut. Oke. Kita pindah ke booth yang lebih besar. Ini biasanya ada di MHC ataupun ada di depo bangunan nih. Biasanya depo BJ Home itu biasanya lebih besar nih untuk space water heater nih, karena mereka punya produk fokus water heater. Nah, untuk pemasangan horizontal, ya, item terkecilnya itu dimulai dari alat traffic customer. Sebut aja ini kita arah traffic customer-nya dari sebelah kiri sini ya. Ini customer masuk dari sebelah sini. Ketemu pertama itu adalah item yang paling kecil. Jadi GI 6V, terus GI 6 liter semua, kemudian baru GI 10 liter. Begitupun row di bawah ya, atau di baris bawah, itu dimulai dari 10 liter. Nah, ini kita bisa kombinasi nih. Ya. Biar ke sampingnya lebih besar, bisa lebih dari kecil ke besar, ini ke bawahnya pun dapat. Jadinya nggak belang-belang ya. GA 1006, ini udah item terus continue. 1006, di bawahnya ada GA 4015. Sampingnya lagi ada 10A3, di bawahnya ada 15A3 ya. Dan seterusnya. Nah, yang harus diperhatikan lagi, ini sama kayak modelnya selimut tadi. Ya, jadi jarak untuk masing-masing unit ini nggak bisa distandarisasikan. Kenapa? Karena beda dari luasan backwall atau luasan partisi dari booth kita itu nggak ada yang sama. Ya, ada yang 120, ada yang 180, ada yang sampai 2 meter bahkan kalau di MEC ya, di Satrio itu ada yang 2 meter. Nah, itu nggak bisa ditentukan, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah cara pemasangannya nih. Yang kecil, yang besar ini, yang 4015, yang kecil 1006, dia 1006 ini ada di tengahnya. Spasinya itu harus sama besar. Ini membutuhkan perhatian lebih. Jadi kalau kalian misalkan saat teknisi pasang, itu kalian kasih tahu dulu. Biasanya kalau misalkan booth baru itu dapat guideline-nya dari saya ya. Guideline pemasangan standarisasi display itu nasional dan luar Indonesia pun sampai ke Vietnam dan Kamboja itu lewat saya.
Ya. Jadi kalau untuk boot baru, kalau kita bicara boot baru, sebenarnya saya udah kasih guideline gambarannya modelnya seperti ini ya. Modelnya 2D seperti ini, untuk jarak saya nggak bisa kasih karena masing-masing boot beda. Tapi untuk gambarannya harusnya teknisi punya panduannya nih. Oh ini ternyata dari 1006 ke DA15 ini jaraknya sekian loh, nggak dibikin rapot. Nah ini harusnya bisa kasih gambaran. Jelas ya? Saya mau ditanya, ini saya kasih preview ke kalian sedikit terkait posisi-posisi display di modern channel. Karena untuk materi standarisasi display ini nggak banyak berubah sih ya. Cuman mungkin kesulitan problemnya itu banyak ditemuin jarak-jarak pemasangan display itu karena kalian nggak monitoring dengan baik. Kalau ada kedatangan teknisi. Sebenarnya kalian minta pun request pun nggak apa-apa. Pak ini miring Pak, Pak ini teknisinya ya. Mas, Pak, Bang, ini miring sedikit deh kayaknya ke kiri atau ke kanan. Itu kalian harus guideline. Memang harusnya memang harusnya seperti itu gitu regulasinya. Guys, fotonya di mana? Saya lupa. Ada 2020. Ada. Saya lupa fotonya. Sini juga nggak ada. Ya. Nah, TV saya kelihatan kan ya? Saya share screen sih ini bukan. Bentar ya. Nah, ini line up besar ya. Ini yang ada di kita punya Modena Experience Center di Suryo. Ini semua line up-nya terpasang dengan baik. Nah, ini kan kalau kondisinya di toko ini modelnya kayak tadi, ini ada yang sebelah kiri kanan. Kelihatan ya, guys? Foto saya kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan, Bang. Oke, nah ini gambaran ideal itu seperti ini sebenarnya. Nah, jarak-jarak antar unit ini nggak ada ukuran baku ini karena saya makanya saya nggak keluarin ukuran baku karena memang jaraknya itu nggak bisa disamain gitu, nggak bisa dipukul rata. Cuman seharusnya bisa gitu kalau kayak saya kasih panduan seperti ini tuh harusnya teknisi bisa. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa perhatiin ini semua barang ini ada sekat di sini. Jadi antara instan dan storage terpisah space-nya. Nah ini yang instan kalau kalian perhatiin ini udah benar-benar kayak textbook yang tadi saya buat kan. 6V ini traffic customer dari sebelah kiri sini tangga masuk ya guys. Terus ini ada EI baru GI. Terus selanjutnya ini 10, terus ini 10, ini 15, terus kemudian ini 15, kemudian ke 30 liter. Sini juga ada 15, sorry ini 15, ini 30, ini 50, 80, dan 100 liter. Nah, ini kan idealnya seperti ini. Cuman kan kalau di toko kalian size-nya lebih sedikit, nah itu harusnya lebih mudah gitu untuk menyesuaikan dengan susunan standar display. Ini saya kasih lihat preview-nya di MEC kita di pusat. Nah, ini sebut cooker hood yang diagonal pemasangannya 50 cm, sedangkan sisanya untuk item yang reguler yang tidak miring atau tidak diagonal pemasangan 70 cm. Nah, itu dia ketemu di tengah sini, guys. Nah, ini lookingnya. Nah, ini untuk sink. Di area kitchen. Untuk yang banyak
Oh iya, satu lagi saya mau kasih penegasan ke kalian juga nih. Kita melenceng sedikit dari materi. Oh ini. Nah, ini tangga masuknya nih. Ya, ini tangga masuknya di sebelah sini itu ada lift customer. Ini kalau mau manual lewat tangga lewat sini. Nah, ini yang saya sebut dengan depannya dari sebuah booth ya. Depannya itu ya dimulai dari sini karena customer datang dari sini ketemu langsung yang kecil dulu, baru ke yang lebih besar. Kalau kita balik ini yang di sini, ini nggak kelihatan di CGI ini nyempil-nyempil di pojok sini. Ya, jadi tujuannya untuk standarisasi display itu udah kita pikirin sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk mendirect customer lebih tertarik lagi dengan display kita. Oke. Sudah terlalu sore, ada lagi yang mau ditanya? Dari saya untuk materi cukup. Ada yang mau ditanya soal terkait soal tes? Soal cukup? Cukup, Mas Agus. Ya cukup. Udah Isa di Bali ya, Des? Iya, udah Isa ini di sini. Iya. Libur Desi nggak libur-libur, kacau. Oke, kalau cukup. Cukup, saya mau absen sedikit. Tolong minta open kameranya dulu, guys. Saya mau screen picture. Bentar aja kita foto bersama. Wis. Wes ganteng bagus baru dari Bali nih. Iya. Dari Bali rambut saya sampai ini nih kebanyakan berenang. Oke, bentar belum sempat. Oke, bentar. Lah, kok nggak muncul di saya? Oke, guys, kita diganteng-gantengin. Oh, banyak. Oh, berarti perhatian semua nih ya. Semuanya nyala, semuanya. Ini bagus nih Pak Yogi yang ini nih. Yang ini nih. Bentar, saya screen picture. 1, 2, 3. Oke. Dari saya cukup. Terima kasih untuk semua teman-teman di cabang. Ya. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat-sehat semua guys. Tetap protokol kesehatan buat semua teman-teman sales konsultan yang masih di toko. Tetap jaga jarak sama customer ya. Semoga omset kalian achieve semua. Semoga kalian semua diberikan semua ya. Oke, dari saya cukup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada yang perlu ke saya, tinggal japri saya atau WhatsApp saya ya. Terkait standarisasi display atau terkait kondisi booth kalian. Oke, dari saya cukup sore kali ini. Terima kasih semua untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Pak Agus Yogi, thank gimana, you Pak Yogi. Oh, Pak Agus sudah selesai. Sorry, tadi saya habis sholat, Pak. Udah dong, kita udah foto bareng. Sudah Thank you Pak selesai ya? Yogi. Sudah Pak. Mereka udah saya suruhin. Ada lagi Pak Yogi dari Pak Yogi? siap. Ada lagi Emang? Udah selesai kok. Oh siap. Oke, Siap. thank you Pak Thank Yogi. you, Pak Agus. Siap, besok sehari lagi Pak Agus ya. Siap. Thank you, Pak Agus. Teman-teman, Pak Yogi. terima kasih juga ya untuk rekan-rekan dari wilayah Sumatera dan Jawa bagian tengah. Cukup hari ini, padat sekali benar-benar sampai 5:30 ya hari ini. Iya, Mak. Oke, dan sekarang bisa lanjut ke post test sampai dengan jam 23 ya. Oke, teman-teman terima kasih, Pak Agus terima kasih, Bu Terima kasih Pak Ratna, Yogi. rekan-rekan SCC juga terima kasih ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.